Halo adik-adik, pada materi kali ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor terjadi dengan 3 cara. Yang pertama secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, namun tidak disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Berikut ini adalah beberapa contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh perpindahan kalor secara konduksi, yaitu pada saat kita menyetrika, panas atau kalor dari setrika akan mengalir ke pakaian. Setiap benda memiliki konduktivitas yang berbeda-beda. Benda dengan konduktivitas yang baik disebut konduktor, sedangkan benda dengan konduktivitas yang buruk atau kecil disebut isolator. Yang kedua, contoh perpindahan kalor secara konveksi, yaitu pada saat kita memasak air. Nah, air yang mendidih ini akan menggelembung ke atas. Nah, sedangkan air yang dingin akan turun ke bawah. Yang ketiga, contoh perpindahan kalor secara radiasi yaitu panas matahari yang memancar ke bumi, atau saat kita menikmati api unggun. Konduksi. Secara matematis, laju aliran kalor atau H pada batang konduktor dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan K dikali A dikali delta T per L, di mana H sama dengan laju aliran kalor, K sama dengan koefisien konduktivitas termal, A sama dengan luas penampang batang konduktor, L sama dengan panjang batang konduktor, dan delta T sama dengan perubahan suhu kedua ujung. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 20 cm persegi dan perbedaan suhu kedua ujungnya 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduktivitas termal 0,2 kalori per second meter derajat Celcius, tentukan laju aliran kalor. Di sini diketahui K-nya sama dengan 0,2 kalori per second meter derajat Celcius, A sama dengan 20 cm persegi sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, L sama dengan 2 meter, delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, di sini ditanyakan H atau laju aliran kalornya. Langsung kita jawab menggunakan persamaan H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, langsung kita masukkan angka-angkanya, sehingga H sama dengan 0,2 dikali 20 kali 10 pangkat min 4 dikali 50 per 2. Di sini hasilnya sama dengan 0,012 kalori per sekon. Jadi, laju aliran kalor pada batang tersebut sama dengan 0,012 kalori per sekon. Konveksi. Laju kalor secara konveksi secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana H ini sama dengan laju aliran kalor, H sama dengan koefisien konveksi termal, A sama dengan luas permukaan, dan delta T sama dengan perbedaan suhu. Langsung kita masuk ke contoh soal.
Suatu fluida dengan koefisien konveksi termal 0,01 kalori per meter second derajat Celcius memiliki luas penampang aliran 20 cm persegi. Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dinding yang lain yang bersuhu 20 derajat Celcius, dan kedua dinding sejajar, berapakah besar kalor yang dirambatkan? Nah, di sini diketahui H sama dengan 0,01 kalori per meter second derajat Celcius. A sama dengan 20 cm persegi sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Delta T sama dengan 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, langsung kita jawab menggunakan persamaan H sama dengan H dikali A dikali delta T. Langsung masukkan angka-angkanya, sehingga menjadi H sama dengan 0,01 dikali 20 kali 10 pangkat min 4 dikali 80. Nah, sehingga kalor yang dirambatkan sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 3 kalori per second. Radiasi. Secara matematis, laju radiasi atau H dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan A dikali E dikali sigma dikali T pangkat 4. Di mana H sama dengan laju radiasi, A sama dengan luas penampang benda, T sama dengan suhu mutlak, E sama dengan emisitas bahan, dan sigma sama dengan tetapan Boltzmann. Langsung kita masuk ke contoh soal. Tentukan daya radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda yang memiliki luas 400 cm persegi yang temperaturnya 127 derajat Celcius jika diketahui emisitas benda tersebut sama dengan 0,5. Langsung di sini diketahui A sama dengan 400 cm persegi atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. T sama dengan 127 derajat Celcius sama dengan 273 ditambah 127 Kelvin sama dengan 400 Kelvin. E sama dengan 0,5 dan tetapan Stephen Boltzmann-nya sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Nah, di sini ditanyakan H atau laju radiasinya. Langsung dijawab menggunakan persamaan H sama dengan A dikali E dikali sigma dikali T pangkat 4. Nah, H sama dengan 0,5 dikali 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 400 pangkat 4.